Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa suhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dapat menyempatkan dan juga memudahkan langkah serta meringankan niat untuk hadir sama-sama di Musholah Siratul Jannah dalam rangka kita melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita sebagai muslimah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bagian dari kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah niat kita hadir kita senantiasa mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, dan juga syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hingga saat ini, detik ini, kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah nikmat iman wal Islam, karena nikmat ini adalah merupakan nikmat yang mampu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang menjadi mulia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan nikmat iman wal Islam, kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikmat ini tidak semua hamba-hamba Allah diberikan, hanya orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dikehendakin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada kehendak Allah, mustahil kita juga akan mendapatkan nikmat keimanan dan juga nikmat Islam. Kita lihat zaman di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan Al-Quran, sampaikan agama Islam, sampaikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Mekah pada saat itu, di Jazirah Arab. Mereka melihat Nabi, mereka menyaksikan Nabi menyampaikan Quran, menyampaikan Islam, mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengajarkan ketauhidan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka melihat bagaimana Nabi berjuang, bagaimana Nabi bermusyawarah, bagaimana Nabi mengajarkan kepada umat-umatnya saat itu. Tapi tidak sedikit umat Nabi Muhammad SAW yang walaupun mereka itu menyaksikan, melihat sosok Nabi, ya, jasad Nabi, diri Nabi, ketika Allah tidak menghendaki mereka untuk mengenal Islam, mendapatkan hidayah, maka mereka tidak pernah mau beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena hidayah ataupun iman dan Islam adalah merupakan kehendak Allah. Kita sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sekalipun kita tidak pernah menyaksikan bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan Islam, sampaikan Al-Quran, ajarkan ibadah kepada kita, dan kita tidak pernah bagaimana melihat sosok Nabi saat berjuang, berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Nabi Muhammad memimpin pasukannya, bagaimana Nabi Muhammad ya menjadi seorang imam dan sebagainya, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi kepala keluarga sekaligus panglima tertinggi saat itu. Dan itu kita pernah tidak saksikan, nggak pernah kita menyaksikan itu. Tetapi kenapa kita bisa menjalankan perintah Allah dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah? Ini karena dasarnya adalah kehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita disayang sama Allah, sehingga kita mau melaksanakan perintah Allah, walaupun kita enggak pernah melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kehendak, ya, jadi kehendak Allah. Yasrah sadrahu, Allah mudahkan hati kita untuk menerima iman kepada Allah, dimudahkan, dilapangkan dada kita, dilapangkan hati kita untuk menerima kebenaran. Gitu. Karena ketika orang sudah ditutup hatinya, sudah ditutup penglihatannya, sudah ditutup telinganya untuk menerima kebenaran, tidak ada satupun manusia yang dapat membuka hati manusia itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diterangkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi orang-orang yang tidak menerima, ya, ajaran Islam, tidak menerima Al-Quran, tidak menerima iman dan Islam, ini karena memang Allah tutup, ya, hati-hati mereka, penglihatan mereka, ya, pendengaran mereka dari menerima kebenaran. Kalau sudah Allah yang tutup, tidak ada satupun manusia yang mampu membuka. Ya, kurang hebat bagaimana Rasulullah SAW, kurang cinta bagaimana Nabi Muhammad SAW kepada beberapa pamannya untuk mereka supaya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman dari baginda Nabi Muhammad SAW, artinya orang terdekat, saudara terdekat, adik daripada ayah Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau menerima keimanan, menerima Islam? Tidak. Bahkan justru mereka, Abu Lahab beserta istrinya, memusuhi Nabi Muhammad SAW dan selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Siapapun yang pada saat itu mengajarkan kebenaran ataupun menyampaikan Islam, dan Nabi Muhammad yang menyampaikan, tetap mereka tidak akan pernah mau menerima Islam dan iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khatamallahu ala qulubihim, ditutup hati mereka.
nggak mau lagi mereka menerima kebenaran, mendengar kebenaran, dan tidak lagi mau menerima iman dan Islam. Akhirnya apa? Walahum azabun azim. Yang mereka dapatkan adalah siksa yang teramat besar, ya, siksa yang pedih, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya kita bersyukur pada Allah, ya, kita diberikan oleh Allah nikmat hidayah, iman dan Islam, sehingga ini mudah-mudahan, ya, dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan perintah Allah dan sampai kepada akhirnya kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar husnul khotimah. Ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama salam ta'zim dan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan sampai kepada kita mudah-mudahan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah di dunia sampai nanti ke negeri akhirat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul Jumat, syafaat yang besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Berdoa memohon kepada Allah agar tetap keimanan kita, keislaman kita hari demi hari semakin kuat, semakin kokoh. Kenapa demikian? Kita mohon itu karena memang ini adalah merupakan bagian daripada akhir zaman yang semakin berat kita menghadapi kehidupan, terutama kehidupan kita dalam beragama dan mempertahankan iman. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah yang mempertahankan iman di akhir zaman laksana kita menggenggam bara api, gitu kan? Kalau kita pegang dia akan membakar tangan kita, kalau kita lepas habislah kita, gitu kan? Mau tidak mau harus kita pertahankan, mau tidak mau harus kita pegang. Panas dalam keadaan seperti apapun dan harus terbakar tangan kita, pegang kuat-kuat, ya. Artinya dalam Al-Quran juga diterangkan wala wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, gitu kan? Jadi berpegang teguhlah dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, berpegang teguhlah kepada agama Allah, kepada tali Allah, pada jalan Allah dan sebagainya, walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus, ya, senantiasa mendapatkan ujian cobaan, baik itu yang datang dari pribadi kita ataupun yang datang dari luar dan sebagainya, kita pertahankan. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nah, itu yang paling penting. Kenapa demikian? Jangan sampai kita mati di luar Islam, di luar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mampu menolong, gitu kan, kecuali keimanan kita, kecuali keislaman kita, kecuali apa yang hari ini kita lakukan, kan gitu. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita ada di alam barzakh, ketika kita ada di alam akhirat, hanya iman dan amal ibadah yang mampu menyelamatkan dan menolong kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kan gitu. Kita dalam keadaan rugi manakala kita tidak bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita berupa iman dan Islam yang sangat mahal. Hari ini belum kita lihat bagaimana kemahalan iman, bagaimana mahalnya iman. Kalau seandainya kita sudah merasakan manisnya iman, Masya Allah, gitu kan? Jangankan kita punya satu gunung emas, sedunia ini kita punya gunung emas, ya, andai kata untuk menebus keimanan di yaumul kiamah tidaklah akan pernah berarti apa yang kita miliki. Kenapa? Karena itu adalah merupakan bagian daripada salah satu, ya, dan satu-satunya penolong kita untuk meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan cara kita selalu terus menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu Allah seperti sekarang ini, gitu kan? Dalam rangka kita memperkuat, mengkokohkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa banyak orang yang hari ini tidak yakin? Kenapa banyak orang yang hari ini lemah keyakinannya, kan gitu? Ya, sangat lemah keyakinannya, takut dengan segala sesuatu yang menimpa pada dirinya, gitu kan?
takut kelaparan, takut kekurangan harta, takut kurang makan, takut kekurangan uang dan sebagainya, takut ini, takut itu dan sebagainya, takut segala macam-macam dan sebagainya, karena mereka kurang keyakinan kepada Allah. Kan gitu. Kalau yakin kepada Allah, semua akan selesai. Masalah seberat apapun, ketika kita yakin bahwa Allah akan menolong, bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menerima ujian dan cobaan, ketika kita yakin kepada Allah, selesai semua. Hanya karena kurang keyakinan kepada Allah, makanya akhsha ma khasitu ala ummati, kata Rasulullah. Hal-hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terjadi pada umatnya adalah yang pertama, kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kathalu wad dha'iful yakin. Itu yang paling ditakutin oleh Nabi Muhammad apabila terjadi ya pada umat Nabi Muhammad di zaman ini. 4 perkara yang ditakutin Nabi Muhammad SAW terjadi pada umatnya, dan ini sudah terjadi. Yaitu yang pertama, kibarul batni. Umat Nabi Muhammad akhir zaman cenderung ya boleh dibilang besar perut. Artinya besar perut apa? Gitu kan? Tidak peduli perkara makanan, rizki, halal, haram dimakan. Garas tuh kata mama. Kata mama apa yang digaras ya, saking keselnya ya. Saking keselnya kan gitu. Iya, nggak peduli sekarang. Mau halal, mau haram gitu kan, mau subhat, mau apa dan sebagainya. Yang penting hari ini dia makan, yang penting dia hari ini punya, yang penting dia hari ini kaya, yang penting dia hari ini mewah dan sebagainya. Nggak peduli ya itu haram ataupun halal. Yang penting buat dia adalah mampu memiliki apa yang dia inginkan, kan gitu. Ya, mampu kadang-kadang bukan hanya bersaing dengan orang, bahkan mampu mau, bahkan tidak merasa punya hati dan sebagainya. Dia bisa menginjak orang, membunuh orang demi untuk mencapai apa yang dia inginkan, kan gitu. Masya Allah. Ini umat Nabi zaman sekarang kan gitu. Ya, umat manusia lah. Kita kan enggak gitu. Kita umat Nabi gitu ya. Kalau kita katakan umat Nabi, tidak. Umat Nabi enggak begini tipenya gitu kan. Umat manusia. Kalau umat Nabi kan cirinya qanaah, kan gitu. Iya, insya Allah qanaah gitu ya. Artinya qanaah, menerima apa adanya. Ada garam dia terima gitu kan. Ada daging ampe lagi gitu kan. Itu namanya qanaah, kan gitu. Ada pepes ayam, ya alhamdulillah gitu kan. Tempe goreng, iya, itu namanya umat Nabi gitu kan. 2 kali seminggu ke restoran, iya, namanya qanaah, menerima apa adanya. Adanya di restoran ya diterima, adanya di warteg ya diterima, adanya di Padang ya diterima dan sebagainya. Iya, namanya menerima apa adanya. Jangan mencari yang tidak ada. Udah ada kita di restoran, ngapa kita cari warteg? Kan gitu, salah. Udah di situ aja nih, mati gitu kan. Nah, itu namanya qanaah, menerima, belajar menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Besar kecil ya, sedikit atau banyak kita terima gitu kan. Nah, sedikit aja kita terima, apalagi banyak. Enak aja kita makan, apalagi nggak balik. Yang nggak enak aja kita makan, apalagi yang enak, kan gitu. Miskin aja kita mau bersabar gitu kan, apalagi kaya, kan gitu. Ya, itu namanya ciri daripada umat Nabi Muhammad. Jadinya tidak mencari yang dia tidak mampu untuk menggapainya gitu ya. Tidak menginginkan apa yang memang tidak pantas untuk dia. Nggak pantas barangkali gitu kan. Kita punya mobil mewah yang harganya 5 miliar, nggak pantas buat kita. Mau jalan kemana? Jalan kampung kan gitu. Dan itu sudah diwakilin oleh wakil rakyat kan. Iya, kita mah memang punya wakil rakyat, alhamdulillah. Pengen punya rumah 3 lantai, udah diwakilin sama wakil rakyat kita gitu kan. Ya namanya kan kemarin kita udah pilih dia, artinya mewakili nih kita. Pak, saya mewakili Bapak gitu ya, minta diwakilin sama Bapak kan gitu.
gitu kan, kita pilih tuh mereka dan sebagainya. Udah ya, mereka mewakili kita. Mereka punya perusahaan itu mewakili. Ya, kita pengen punya perusahaan diwakilin sama mereka, gitu kan. Sudahlah, kita mau bilang apa? Memang ya itu. Nah, itu ciri umat Nabi Muhammad adalah mereka qanaah, menerima apa adanya, jangan menerima yang enggak ada, gitu ya. Itu ciri, salah satu ciri umat Nabi Muhammad. Artinya dia nggak akan pernah, gitu kan, menjual harga dirinya, gitu. Dalam artian ya, dia rela menahan lapar walaupun ya dia harus berhari-hari menahan lapar untuk tidak meminta kepada yang lain atau meminta kepada saudaranya atau kepada orang lain, karena dia menganggap bahwa meminta adalah lebih rendah daripada memberi, kan gitu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, karena yang di bawah kegencet pintu, nggak enak, gitu kan. Kemudian yang kedua, umat Nabi, bukan umat Nabi, umat manusia saat ini, di samping kibarul batni, artinya besar perut, rakus dan sebagainya, yang terjadi apa? Mudawamatun naum. Ya, mudawamatun naum, terlalu banyak tidur. Ini umat Nabi. Bukan umat Nabi, umat manusia. Ciri umat manusia. Ya, kalau umat Nabi insya Allah enggak. Ya, kita mah jam 3 aja udah bangun, Bu, ya. Udah bangun belum? Jam 3. Jam 3 pagi udah bangun. Terus masak, gitu kan? Iya, jam 3 pagi kita udah bangun. Tuh ciri umat Nabi Muhammad gitu. Nih ya, kalau tadi menerima apa adanya, yang kedua ciri umat Nabi Muhammad itu adalah nggak banyak tidur, begadang mulu. Nanti salah persepsi lagi anak muda. Oh, saya mau umat Nabi jarang tidur, begadang mulu. Bukan. Salah. Jadi kalau umat Nabi Muhammad, dia bisa mengatur waktu tidur, gitu kan. Waktu tidur yang paling efektif, yang paling bagus buat kita adalah di atas, ya, di bawah jam 10 buat kita. Artinya jam 10 udah nggak ada lagi cerita kita, misalkan masih melek mata dan sebagainya, gitu. Ya, kita sudah tidur di situ. Karena apa? Kita punya waktu atau punya jadwal bahwa kita harus bangun di separuh malam. Kan gitu, jam 2, paling tidak jam 3, paling enggak jam 4, jangan jam 6, gitu. Jangan jam 6, kan gitu. Mentang-mentang libur sekolah, mentang-mentang libur kerja dan sebagainya, jam 9 baru bangun. Ya Allah, banyak nggak yang begitu? Nggak sedikit. Iya, banyak berarti, kan gitu. Nah, itu bagian daripada ciri Nabi Muhammad. Karena apa? Dia yakin kemuliaan seseorang, kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, qiyamul lail. Karena asbab dia bangun malam, lalu kemudian dia tahajud, dia memohon kepada Allah, dia minta kepada Allah. Itu adalah kemuliaan. Salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad adalah cirinya dia sering bangun malam. Nah, alhamdulillah kita mah gitu, kan. Tapi kalau bulan puasa mah rajin ya. Nah, jam 2 itu kita udah bangun, masak sahur dan sebagainya. Udah selesai masak, kita tidur lagi, kan gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting bangun malam aja dah, gitu ya, bangun malam. Lalu kemudian ya, setelah dia bangun malam dari tahajud dan sebagainya, nah kalau buat kita orang laki-laki pasti ke masjid, gitu kan, sholat berjamaah, gitu. Nah makanya ini banyak juga umat Nabi Muhammad yang nggak tahu nih, Bu. Saya kasih tahu buat ibu-ibu, biar suaminya nanti biar sholat di musola atau di masjid berjamaah, gitu ya. Dalam hadis diterangkan bahwa kehebatan sholat berjamaah isya dan kehebatan sholat berjamaah subuh itu Masya Allah. Andai kata ada orang yang nggak punya kaki nih, lalu kemudian rumahnya di bawah bukit, dia harus melintasi, kalau kasarnya itu, besarnya itu adalah beribu-ribu bukit umpama, ya, dia lintasin, dia lewatin demi untuk mencapai dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Andai kata ya itu ada, dan karena dia tahu bagaimana pahala, keutamaan, keistimewaan, keagungan, kehebatan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia rela akan melintasi bukit-bukit ataupun lautan demi untuk mencapai itu. Kalau andai kata dikasih tahu sama Allah.
Cuman sayangnya kita nggak pernah tahu. Hanya orang-orang yang yakin saja yang tahu akan itu. Apa dahsyatnya? Satu, orang yang berjamaah sholat isya sama dengan dia ibadah setengah malam. Ya, orang yang sholat berjamaah subuh sama dengan dia ibadah semalaman suntuk. Lalu kemudian apa lagi? Orang yang sholat berjamaah isya selama tidurnya akan dilindungi oleh Allah. Tuh, dijaga sama Allah melalui malaikat hafazah. Bu, kita sadar nggak kalau lagi tidur ada 10 lubang yang terbuka pada diri kita, yang tidak bisa tertutup, yang memungkinkan kecoa, gitu kan, tikus masuk, gitu kan? Enggak. Ya, ada 10 lubang yang akan terbuka pada saat kita tidur. Andai kata itu nggak dijaga, nggak dilindungi sama Allah, masya Allah, memungkinkan yang namanya virus, ya, jangankan virus yang terkecil, kecoa lah yang besar gitu kan, yang bisa masuk itu, ya. Tetapi karena Allah jaga, karena Allah lindungin, gitu kan, maka dia nggak akan masuk. Itu 10 lubang kita tidur, nggak ada kita pada saat tidur tahu. Ada nggak yang lagi tidur sadar? Belum tidur berarti dia. Iya, orang udah tidur mah, iya, orang udah tidur kebakaran aja dia nggak tahu, dia bangun-bangun di dalam kubur kan gitu. Ada yang begitu? Iya, di kebakaran nggak tahu, rumahnya udah angus dan sebagainya. Dia tahu-taunya dia dibangunin sama malaikat. Di mana saya ini? Ternyata udah di alam kubur. Banyak terjadi begitu. Nggak sedikit. Itu yang seperti kayak gitu, apalagi kita dan sebagainya. Nah, makanya ketika kita tidur sama halnya sebetulnya kita dalam keadaan seperti kita sudah mati. Gitu ya. Ada 10 lubang. Lalu ketika dia melaksanakan sholat berjamaah, di situ Allah akan lindungin melalui 10 malaikatnya, malaikat hafazah. Makanya kalau